Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Selamat datang kembali di segmen DKID News atau The News. Berita-berita yang akan kalian cerna dalam video kali ini tentu saja akan menambah wawasan kamu soal gadget dan juga teknologi. Masa sih? Informasi ini berasal dari seminggu ke belakang, so nggak usah kebanyakan basa-basi lagi, langsung aja kita bahas semua berita-beritanya ya. Langsung aja kita bahas bersama saya Syifa, inilah DKID News selengkapnya. Tiap bulan rilis smartphone baru, siapa lagi kalau bukan Android. Padahal tepat sebulan lalu iHo telah merilis smartphone iHo 9 series. Sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 19 Juli 2022, iHo kembali merilis iHo 10 series. Desain dan spesifikasinya itu mirip-mirip dengan pendahulunya, tapi tentu saja ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan. Apakah smartphone ini worth it untuk dibeli? Mengingat spesifikasi yang disuguhkan tuh tidak terlalu memiliki loncatan yang besar ya daripada pendahulunya. Dan langsung aja kita bahas beberapa desain yang beda dari iHo 10 series. Oke, kita mulai dengan modul vanilla di mana bocoran render dan juga gambar resminya sejauh ini telah mengungkapkan desain two-tone BMW seperti seri iHo 9. Namun kali ini, modul kameranya tuh sedikit lebih kecil berbentuk persegi. Resolusi kamera ultrawide diperkecil dari 16 megapiksel pada iHo 9 Pro menjadi 13 megapiksel di iHo 10 Pro. Hal ini dikarenakan pada iHo 10 Pro nanti ada tambahan kamera telefoto sebesar 12 megapiksel dengan zoom 20 kali. Selling point yang diunggulkan dari iHo 10 juga dapat kita temui pada chipsetnya yang sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terkenal akan kecepatan proses sehingga smartphone-nya dijamin anti nge-lag guys. Sementara dari aspek fotografinya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dibekali dengan teknologi Snapdragon Sight yang mampu membuat perekaman video tuh mencapai HDR 8K. Dukungan ini dikatakan juga mampu menopang konten dengan format HDR 10 Plus yang memuat lebih dari 1 miliar warna. Beralih ke kapasitas baterai, di mana smartphone ini tuh memiliki kapasitas baterai yang standar ya, tidak terlalu besar. Tapi iHo mengakalinya dengan memberikan kejutan dengan menyematkan pengisian daya sebesar 200 watt yang diklaim mampu mengisi daya dari 63% hanya dalam waktu 5 menit aja dan 100% hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Menurut website 91mobiles.com, si iHo 10 Pro 5G ini akan dibanderol dengan harga Rp54.999 atau kalau dirupiahkan tuh menjadi 10 juta rupiah. 10 jutaan lah. So gimana? Apakah kalian langsung men-check out smartphone ini ketika smartphone ini datang ke Indonesia atau gimana? Komen ya. 7 tahun keberadaan aplikasi bernama TikTok mampu membuat Google yang notabene didirikan sejak tahun 1998 atau sudah berdiri 24 tahun merasa ketar-ketir dan merasa kalah saing dengan aplikasi TikTok. Hal ini berawal dari survei pengguna di Amerika Serikat, di mana hampir 40% anak muda mencari tempat makan melalui aplikasi TikTok dan bukan mencari di Google seperti yang biasa kita lakukan dulu. Sehingga tidak hanya Instagram, namun ekosistem terbesar yaitu Google juga mengaku terancam dengan perkembangan aplikasi berbasis audio visual tersebut. Secara nyata, kalangan anak muda masa kini bahkan Syifa dan juga tim DKID pun memang lebih memilih aplikasi TikTok atau mungkin Instagram ya untuk mencari referensi tempat makan, tempat wisata, dan tempat nongkrong-nongkrong yang lagi nge-hype. Karena sejujurnya, kita-kita itu lebih suka atau lebih tertarik dengan melihat situasi dan kondisi tempatnya langsung tanpa harus ke sana dengan melihat video-video yang disuguhkan. Sementara untuk Google sekarang ini cuma buat lihat alamat atau untuk tujuan navigasi. Namun untuk kalangan muda ke atas alias bapak ibu kita, itu tetap aja pakai Google Maps untuk melihat rating dari tempat yang akan dikunjungi. Nah, aplikasi TikTok ini sendiri bukan lagi aplikasi yang terkenal akan joget-jogetnya aja ya. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak content creator TikTok yang nge-share ilmu-ilmu keren yang bisa menambah wawasan kita semuanya. So, apakah kalian masih ragu dan gak mau banget buat download TikTok? Langsung aja komen ya guys. Pada saat video ini dibuat, ada informasi mengejutkan nih, kalau Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix, Twitter, PUBG, bahkan medsos lain ya, beberapa medsos lain juga semakin terancam musnah alias diblokir dari Indonesia. Kalau, ya ada kalaunya, mereka ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Kalau TikTok nih aman guys, karena Doi ini udah daftar duluan.
Hari terakhir untuk daftar itu di tanggal 20 Juli 2022. Kalau tanggal segitu belum juga terdaftar, ya di tanggal 21 Juli bakal diblokir. Namun pertanggal 19 Juli, para medsos tersebut belum juga terdaftar. Gampangnya, PSE itu adalah semua pihak yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna. Jadi ya, website dan aplikasi itu wajib daftar guys. Nah tapi kata Teguh Aprianto selaku konsultan cyber security, kalau mereka daftar, ini akan melanggar kebijakan privasi mereka dan mengancam privasi penggunanya. Wah, jadi bingung banget ya. Coba sekarang kalian bayangin gimana perasaan Rahel V-nya, Awkarin, Mas Andika Setiabudi, dan beberapa selebgram lain kalau tempat buat cari cuannya tuh diblokir. Ya, kasihan Mas Andika nanti cari susu buat Atan tuh gimana? Gak usah jauh-jauh guys, terus gimana nasib kita semua? Kita tuh mau ngapain kalau tanpa ada medsos-medsos itu gitu kan? Sedih banget. Jika media sosial tersebut diblokir, apakah kita akan main lompat tali, atau main cublek-cublek suweng, atau main petak umpet? Aduh, pusing. Kita next ke berita selanjutnya di mana Telkomsel belum lama ini mengumumkan telah mematikan jaringan telekomunikasi generasi ketiga atau jaringan 3G di seluruh wilayah Jakarta dan akan disusul oleh Jabodetabek dan daerah Jawa Timur pada 20 Juli 2022. Menurut Telkomsel, penghapusan jaringan 3G ini untuk segera meratakan 4G ke pelosok-pelosok. Jaringan 3G juga memiliki fungsi sejenis 4G yaitu terkait data, meskipun kecepatannya berbeda, makanya si 3G-nya ini dihapuskan. Namun banyak yang bilang nih kalau jaringan 3G lebih stabil daripada 4G meskipun digunakan dalam mall yang sedang ramai pengunjung. Kalau menurut kamu gimana? Sementara untuk layanan 2G masih dipertahankan, namun hanya untuk melayani jaringan telepon seluler dan juga SMS aja. Lantas, bagaimanakah cara melihat status janda ya? Bukan dong, status jaringan pada kartu kita. Langsung aja kita simak beberapa informasi berikut ini. Nah, pertama kita buka aplikasi panggilan di mana kita langsung mengetikkan bintang 888 bintang 47 pagar dan pilih cek kartu. Kemudian kita tunggu sampai 20 tahun ya. Enggak. Kita tunggu sampai beberapa menit aja, otomatis muncul status apakah sudah 4G atau masih 3G. Nah, kalau misalnya masih 3G, kalian harus segera ke Grapari untuk mengganti status jaringan tersebut. Cukup membawa identitas diri dan juga uang 2.000 buat parkir, dan langsung aja kalian tuh bisa dapetin paket kuota gratis sebesar 30 GB. So, gimana guys? Langsung aja gas ngeng untuk pergantian kartu kalian ya. Mungkin segitu dulu aja video di news kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Jangan lupa untuk subscribe subscribe channel DKID dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk komen juga. Saya Syifa pamit dan seluruh kru DKID yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.